Oke, selamat siang semuanya. Jumpa kembali di channel YouTube @forex_by_halim. Mungkin beberapa waktu lalu saya agak kehilangan momen untuk mengisi YouTube, tapi hari ini saya kembali lagi dengan kalender ekonomi, terutama kalender ekonomi yang akan dirilis di minggu depan di tanggal 12 sampai 16 Desember 2022 atau menjelang penutupan akhir tahun. Jadi saya anggap momen minggu depan ini merupakan momen yang paling krusial di akhir tahun ini karena selanjutnya boleh dibilang menjelang biasa udah tanggal 20-an itu market relatif lebih sepi karena di sana sudah mulai holiday, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Biasa di atas tanggal 20 market akan cenderung sepi hingga menjelang tahun baru ya. Jadi minggu depan tuh saya sebutnya sebagai super weekend karena di sini banyak sekali data ekonomi penting yang justru muncul di akhir tahun, terutama adalah mengenai dari pengumuman suku bunga. Nah, kalau kita perhatikan di hari Senin, mulai tanggal 12 itu sudah ada rilis data penting dari Inggris, yaitu mengenai Gross Domestic Product. Memang sekarang ini pasar sangat terfokus dengan inflasi dan suku bunga, tapi mereka juga sebenarnya mengawasi atau memantau tentang GDP dari negara-negara yang sudah pasca COVID sekarang ini. Jadi walaupun COVID belum 100% bisa hilang, tapi perkembangan ekonomi sudah berjalan semuanya seluruh negara, termasuk juga China yang pelan-pelan sudah menggulirkan kondisi reopen ekonomi. Di sana juga sudah mulai recover, apalagi kemarin dengan protes dari masyarakat, terutama yang mendukung agar ekonomi cepat berjalan dengan kebijakan-kebijakan baru mengenai tentang penanganan COVID-19 di China. Nah, di hari Senin, GDP-nya Inggris diperkirakan akan membaik dari minus 0,6% jadi minus 0,1%. Satu sign bagus untuk pound sterling, karena kita lihat juga pound sterling cukup recover, cukup banyak jika dibandingkan kalau Anda perhatikan sekitar 2 bulan lalu ada di periode terendahnya itu 1,03 ya. Ya, walaupun cuma sekilas waktu itu, tapi itu tahu adalah satu periode di mana pound sterling mencapai titik terendah terhadap US dollar dan sekarang sudah recover kurang lebih sekitar 1.800 poin. Sekarang pound sterling ada di level sekitar 1,2, cukup stabil di sana. Nah, salah satu yang mendorong kenaikan harga pound sterling tentu saja adalah tidak lepas dari rencana bahwa kemungkinan tingkat inflasi di Amerika sudah mencapai peak. Kemudian juga suku bunga Amerika Serikat kemungkinan besar dinaikkan tidak akan lebih banyak lagi. Jadi ini merupakan salah satu trigger yang membuat pound sterling cepat recover terhadap US dollar. Kemudian data penting kalau tadi Senin mengenai tentang GDP, di mana GDP-nya Inggris kemungkinan besar akan muncul lebih baik. Dan kita lihat di hari Selasa itu akan banyak data-data penting, terutama dari Amerika Serikat. Data utama yang sangat diperhatikan oleh pasar saat ini adalah mengenai Consumer Price Index. Untuk bulan November, karena kita datanya Desember, berarti kita rilis yang November, itu ternyata masih kemungkinan masih naik loh, 0,4% di 0,5%. Dan untuk Consumer Price Index untuk ex-food dan energi atau di luar makanan dan energi itu 0,3% jadi 0,6%. Sementara kalau kita perhatikan dengan adanya kenaikan CPI ini forecast ya, walaupun nanti keluarnya belum tahu seperti apa, artinya tingkat inflasi di Amerika kalau memang masih tinggi ini bisa mengubah keyakinan daripada Bank Sentral Amerika yang menganggap bahwa peak-nya untuk CPI ini sudah tercapai. Jadi artinya kalau CPI masih tinggi, berarti Bank Sentral kemungkinan akan lebih agresif untuk menaikkan suku bunga. Nah, saat ini perkiraan pasar adalah kenaikan suku bunga di Amerika Serikat cuma sekitar 0,5% untuk bulan Desember. Berarti membawa tingkat suku bunga Amerika mendekati 4,5%. Dan artinya kalau kita perhatikan jika CPI nanti keluarnya justru lebih tinggi dari forecast, itu bisa terjadi kenaikan dolar yang cukup pesat. Karena artinya apa? Jadi Fed ini belum cukup untuk menaikkan 0,5%. Mungkin dia bisa naikkan 0,75, bahkan mungkin di awal tahun berikutnya masih agak naikkan lagi. Padahal pasar sudah menghitung bahwa maksimum itu adalah sekitar 5-5,25% hingga awal tahun depan. Nah, jadi ini merupakan salah satu data merah pertama ya, khususnya di hari Selasa, jadi tentang CPI dari Amerika Serikat. Jadi tolong Anda note benar ini bahwa ini merupakan data penting karena ini akan berhubungan dengan hari Rabunya. Nah, kalau kita perhatikan di hari Rabunya, justru sini ada beberapa data yang menurut saya
akan berpengaruh besar, pertama juga di Inggris ini ada PPI, Producer Price Index-nya di Inggris, diperkirakan justru masih stabil dan cukup tinggi nilainya untuk year over year-nya masih di 14,3%, sementara untuk Retail Price Index-nya itu agak nurun ya 2,5% jadi 1,5%. Namun untuk PPI Core Output bulanannya naik dari 0,5% jadi 1,1%. Berarti data Inggris cukup positif juga mendukung kenaikan suku bunga. Nah, di Inggris juga rilis data CPI untuk hari Rabu jam 2 siang itu diperkirakan dari 11,1% menjadi 11,5%. Nah, artinya apa? Year over year-nya masih tinggi untuk Inggris ini. Dan untuk bulanannya memang agak sedikit turun dari 2% menjadi 1,2%. Nah, ini juga berarti kalau lihat angka inflasi yang tinggi di Inggris ini juga menandakan bahwa Inggris kemungkinan besar masih akan struggle untuk menaikkan suku bunga juga lebih tinggi dibandingkan dengan forecast sebelumnya. Nah, kemudian menjelang pagi harinya, berarti di Kamis dini hari, itu ada pengumuman suku bunga Amerika Serikat dari Fed itu diperkirakan naik 0,5%, sehingga suku bunga Amerika Serikat akan berubah dari 4% menjadi 4,5%. Ini boleh dibilang sudah mungkin 80-90% fix di 0,5%. Dengan kalau misalnya ada perubahan tadi, saya bilang data CPI tadi bagus, mungkin itu justru akan membuat kenaikan konsensusnya mungkin bisa berubah menjadi 0,75%. Dan kalau 0,75% udah pasti dolar akan terbang, ya nggak? Tapi kalau jika di bawah 0,5%, yang which is hampir tidak mungkin terjadi, ya kan? Tapi itu akan membuat dolar melemah banyak. Nah, yang kita tunggu adalah statementnya setengah jam kemudian, terutama statement dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Jerome Powell. Nah, kita mau lihat dia ada speech apa di sana tentang terutama melihat data Selasanya yang dari CPI itu sendiri, dan juga mengenai dari Gubernur Bank Sentral lain, karena ini kan melibatkan beberapa Gubernur Bank Sentral ya. Jadi sehingga pasti ada suatu konsensus atau suatu prediksi di mana diperkirakan apakah Fed ini akan aktif menaikkan suku bunga lagi ataukah mereka akan cenderung melihat data-data selanjutnya. Nah, setelah perang di dini hari ini di Fed meeting, tentu saja kita lanjut lagi bahwa di pagi hari ini juga ada data Australia, Kamis pagi itu cukup penting, data employment dan data unemployment rate. Untuk employment change-nya diperkirakan bagus untuk Australia dari 32.000 menjadi 46.500. Sementara untuk tingkat penganggurannya diperkirakan juga turun 3,4% jadi 3,3%. Berarti boleh dibilang data Australia untuk minggu depan sangat positif. Lanjut ke malam harinya. Ke siang harinya itu ada dari Swiss National Bank. Mereka juga akan mengumumkan interest rate decision. Previous-nya 0,5%, forecast-nya belum keluar. Tapi taksiran saya mungkin tidak berubah karena Swiss National Bank jarang sekali menaikkan suku bunga cukup tinggi karena mereka mata uangnya sangat cukup kuat, ya. Jadi kalau memang ada perubahan mungkin 0,25% karena untuk mengatasi inflasi, tapi saya perkirakan kemungkinan besar dia tidak berubah, jadi tetap di 0,5%. Dan ini membuat mata uang Swiss mungkin sedikit lebih lemah dibandingkan yang lain, terutama terhadap euro, sehingga Anda ada kemungkinan untuk membeli euro Swiss pada harga yang di bawah 1 sekarang ini, karena perbandingan euro dengan Swiss sekarang ada di bawah 1:1 ya. Nah, kemudian jam 7 malam, suku bunga lagi dari Inggris, Bank of England Interest Rate Decision, sebelumnya 3%, ini diperkirakan mungkin akan naik 0,5 sampai 0,75%. Kalau 0,75% jangan ragu beli pound sterling, tapi kalau 0,5% Anda tunggu situasi dulu. Karena kemungkinan besar kalau kenaikan cuma 0,5% berarti pasar sudah mengantisipasi sehingga kenaikan pound sterling justru mungkin akan berlawan arah, mungkin justru bisa malah turun pound sterlingnya. Dan yang tidak Anda perhatikan tentu saja bagaimana dari member-member itu mereka biasa menggunakan hak pilihnya untuk memilih apakah mereka menaikkan suku bunga atau enggak. Kita sebutnya dari komite MPC-nya Inggris, kita mau lihat vote rate height-nya berapa, kemudian vote rate unchanged-nya berapa. Dan selanjutnya di 745 ternyata ada lagi suku bunga dari Eropa atau European Central Bank. Diperkirakan di sini kalau melihat sejarah di bulan lalu, suku bunga Eropa yang 2% kemungkinan besar malah bisa naik 0,7% sehingga menjadi 2,75%. Memang belum ada perkiraan sehingga perkiraan ini masih sifatnya antara 0,5 atau 0,75 masih tentatif. Tapi kalau 0,75% sudah pasti sangat mendukung euro.
Lanjut selanjutnya di 2030 ada New York Empire State Manufacturing Index. Datanya data manufaktur sebenarnya bilang penting sekali enggak, tapi kadang suka dilirik dan bisa menggoyangkan pasar secara dalam waktu pendek. Karena di sana juga dirilis bersamaan ada retail sales-nya Amerika Serikat, tapi perkiranya agak buruk ya bulan November nih, 1,3% jadi minus 0,3%. Kemudian ada initial jobless claim-nya juga, dan malamnya ada Philadelphia Fed Manufacturing Survey. Jadi saya bilang ini this is what a busy week, a super weekend ya. Oke. Setelah ada press conference dari ECB dilanjutkan dengan data industrial production di Amerika Serikat, diperkirakan minus 0,1%, masih sama minus 0,1%. Dan untuk hari Jumat hampir semua datanya yang penting adalah data Eropa. Jadi kita akan melihat beberapa data dari Eropa, terutama dari Inggris, dari Jerman, terutama mengenai manufacturing PMI-nya, kemudian retail sales-nya Inggris. Kemudian kita juga melihat di data-data dari Jerman, dan jadi boleh dibilang Jumat merupakan seluruh data Eropa. Jadi Jumat itu kalau data-data Eropanya bagus, otomatis akan membuat euro dan atau pound sterling semakin lebih kuat ya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa diambil saat ini adalah pertama, satu, Anda harus mewaspadai data CPI hari Selasa untuk memastikan kira-kira langkah apa yang dilakukan Fed di hari Rabunya. Nah, berarti selain itu Anda juga harus mewaspadai beberapa keputusan suku bunga dari Swiss, kemudian dari Inggris, dari Eropa. Saya rasa ini akan berpengaruh besar. Jadi this weekend is very volatile, ya, sangat fluktuatif. Dipastikan Anda harus trading, ya kalau memang Anda pakai stop loss, jangan lupa pasang stop loss-nya. Kalau Anda trading trend, Anda cari dulu trennya, sehingga dengan perubahan fundamental yang terjadi, itu pasti akan menggoyangkan harga di pasaran, mungkin sekitar 2-5% biasanya. Nah, tentu saja Anda harus menjaga ya, Anda memperhatikan dengan benar, karena data-data yang dirilis ini boleh merupakan data-data menjelang akhir tahun dan merupakan data terakhir yang bisa kita pantau di menjelang akhir 2022. Oke, kalau memang ada prediksi yang tidak tepat dari saya, ini merupakan suatu disclaimer bahwa apa yang saya pelajari dari pengalaman saya, tentu saja saya melihat bagaimana potensi harga itu apakah bisa naik atau turun, tentu saja berdasarkan dari data juga. Saya selalu megang data ekonomi, ditambah dengan technical chart. Nah, itu akan lebih menguatkan satu pengambilan keputusan. Tapi balik lagi, semua analisa bisa salah, ya, semua analisa bisa salah, sehingga kita harus mewaspadai. Cara satunya adalah dengan manajemen risiko, ya, menggunakan stop loss, ya kan, atau mengatur jumlah lot yang lebih kecil kalau Anda melakukan transaksi di perdagangan derivatif. Oke, demikian ulasan dari saya di channel YouTube Forex by Halim. Nantikan ulasan berita selanjutnya yang akan saya sampaikan, mungkin apabila ada berita-berita atau momen penting yang mungkin harus Anda waspadai menjelang akhir tahun nanti. Terima kasih, sampai jumpa kembali.